Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan yang ketiga ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gimana anak-anak, hadir semua kan hari ini? Ibu berharap kalian semua bisa menyimak video pembelajaran Ibu hari ini ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6. Yang minggu lalu kita sudah membahas bab 5. Ada yang masih ingat kita membahas apa? Ya, kita membahas tentang sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah. Nah, sekarang kita masuk ke bab 6, bab selanjutnya, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari bab 6 ini? Yaitu supaya kita tahu bagaimana perkembangan agama Islam pada masa Daulah Umayyah ini. Nah, untuk itu mari kita simak pembelajaran kali ini. Jangan lupa didengarkan baik-baik, dicermati, karena nanti Bu Guru akan ngasih tugas kepada kalian. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang Daulah Umayyah. Nah, menurut Ibu sudah tak asing lagi kan Daulah Umayyah berada di telinga kalian ya kan. Nah, dari zaman dahulu tuh diketahui bahwa suatu bangsa itu mengalami kemajuan dilihat dari ilmu pengetahuan maupun budayanya. Nah, salah satunya Daulah Umayyah ini. Nah, Daulah Umayyah ini ada dua periode. Yang pertama yaitu periode di Damaskus dan yang kedua periode di Cordoba, Andalusia. Seperti yang telah Ibu bilang barusan, periode pertama yaitu terletak di Damaskus. Nah, Bani Umayyah di Damaskus ini itu berdiri selama 90 tahun anak-anak. Nah, dimulai sejak tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, khalifah pertama atau pendiri Bani Umayyah ini yaitu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di Damaskus ini dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Sekarang dijadikan sebagai ibu kota dari negara Suriah. Nah, negara Islam atau negara umat Islam merasa sangat hidupnya tentram, aman, tertib dan juga sangat bahagia ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu terdapat perluasan wilayah dari Perancis melalui pegunungan Pirenia. Nah, selain melakukan perluasan wilayah, selain melakukan penertiban dalam warganya, di sini juga ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini mendirikan dinas-dinas pos dan juga tempat-tempat tertentu yang dilengkapi dengan kuda beserta peralatannya di sepanjang jalan. Dan beliau juga berusaha untuk menertibkan angkatan bersenjata. Selain itu, beliau juga mencetak mata uang. Kemudian kesuksesannya dalam memerintah Daulah Umayyah ini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, putranya Al-Walid bin Abdul Malik ini yang pertama itu mendirikan sebuah panti untuk orang-orang cacat. Kemudian selain itu dia juga pekerjanya itu digaji oleh negara secara tetap. Selain itu dia juga membangun jalan-jalan raya untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain, juga membangun gedung-gedung pemerintah dan juga masjid-masjid yang megah. Nah, selain dari perluasan wilayah juga dalam pembangunan Daulah Umayyah ini juga berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antaranya ada pertama ilmu tentang agama, yaitu meliputi tentang Al-Quran, tentang hadis maupun tentang fikih. Nah, di sini juga ada pembukaan hadis yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua yaitu tentang ilmu sejarah dan geografis. Nah, di sini membahas tentang riwayat hidup, terus kisah-kisah seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang ilmu pengetahuan bahasa. Nah, di sini membahas tentang bagaimana bahasa itu, terus tentang nahwu, tentang sorof dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu tentang filsafat. Nah, ilmu filsafat ini pada umumnya yaitu menggunakan bahasa asing.
antara lain seperti ilmu mantek, ilmu astronomi, ilmu kimia, dan sebagainya. Nah, kejayaan Daulah Umayyah ini berakhir pada tahun 750 dan pindah kekuasaan ke tangan Daulah Abbasiyah. Kita masuk ke periode kedua, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Bu Guru, tadi katanya Daulah Umayyah sudah berakhir di Damaskus. Kok bisa sekarang berlanjut di Andalusia ini atau di Cordoba ini? Nah, itu ceritanya karena ada salah satu dari Daulah Umayyah ini berhasil meloloskan diri pada tahun 755 Masehi ke Cordoba ini. Kemudian di daerah Cordoba ini masih ada orang-orang yang setia terhadap Daulah Umayyah. Maka orang yang berhasil meloloskan ini, yakni bernama Abdurrahman Ad-Dakhil ini, mendirikan Daulah Umayyah kembali di Cordoba ini dengan pusat pemerintahannya di Cordoba. Beliau, Abdurrahman Ad-Dakhil ini mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin di Daulah Umayyah di Andalusia ini. Dan perkembangan Daulah Umayyah di Andalusia ini yaitu dijadikannya Cordoba atau di Andalusia ini sebagai pusat ilmu pengetahuan. Salah satu bukti bahwa Cordoba ini dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan yaitu didirikannya Universitas Cordoba. Nah, di universitas ini memiliki perpustakaan yang di dalamnya itu terdapat sampai 400.000 judul buku. Nah, selain itu juga di Andalusia ini juga mempunyai 491 masjid dan juga 900 pemandian umum. Nah, di Cordoba ini dibangun masjid-masjid yang begitu banyak dan megah. Itu menandakan bahwa pada saat itu ada kesadaran yang tinggi dari masyarakatnya dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan yang tinggi. Nah, dari sini Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi dengan menyimak video pembelajaran kali ini. Dan kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu Daulah Umayyah ini ada dua periode, yang pertama di Damaskus dan yang kedua di Andalusia. Nah, masing-masing periode mempunyai perkembangan ilmu pengetahuan tersendiri. Seperti ketika di Damaskus terdapat perluasan wilayah, terus terdapat pembangunan yang pesat, juga terdapat perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu bahasa, maupun ilmu sejarah. Kemudian untuk di Andalusia sendiri, itu juga dikembangkan ilmu pengetahuan sampai dibangunnya Universitas Cordoba dengan perpustakaan yang begitu besar dan masjid-masjid yang begitu banyak dan megah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari kembali apa yang sudah Ibu jelaskan dan dipelajari apa yang akan Ibu jelaskan. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.